Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang sudah sangat lama tidak gue update ya. Salah satu resolusi gue di tahun depan adalah gue pengen lebih sering update YouTube channel ini. Ya doakan aja bisa konsisten banget ya, at least seminggu 2 kali gue bisa update video di sini. Karena menurut gue YouTube ini cukup efektif ya untuk gue bisa share sesuatu yang lebih dalam format yang lebih panjang ke kalian. Plus sekarang YouTube juga udah ada shorts, jadi kayak menurut gue YouTube oke banget untuk gue bisa berinteraksi kembali dengan kalian di tahun depan ya. Tapi doakan gue bisa konsisten ya. Nah anyway, ada beberapa topik, ada topik yang bukan beberapa lah ya, tapi ada 3 topik lah kira-kira yang gue mau bahas sama kalian di penghujung tahun ini ya. Hopefully ini bisa jadi satu bekal untuk investment kalian di tahun depan ya. Jadi langsung aja, yang pertama, di hari ini, di video ini, melalui video ini gue announce kalau gue kembali menjadi bulls again ya. Setelah kira-kira hampir satu setengah tahun terakhir berada di sisi bears ya, berada di sisi orang yang bearish terhadap Bitcoin. Hari ini gue announce kalau gue kembali menjadi bullish kembali ya. Kenapa? Nanti gue jelasin ya. Nanti gue jelasin. Tapi yang jelas gue back to bulls again. Gue kembali di sisi bullish lagi ya. Terus yang kedua, topik pertama itu judulnya sih sebenarnya. Yang pertama gue bahas apakah bottom sudah in, apakah Bitcoin bottom sudah in. Yang kedua adalah bottom signalsnya apa aja. Ada beberapa hal yang gue nanti akan share ke kalian ya. Terus habis itu 2023 apakah ini waktunya untuk akumulasi ya. Oke, langsung aja ya. Balik-balik gue akan open chart ke kalian. Ini adalah weekly chart by the way, chart mingguan daripada Bitcoin ya. Karena gini, kalau kalian mau invest di satu instrumen investment apapun itu ya, komoditi, saham ya, buat gue history ini selalu menjadi satu patokan yang bisa menjadi satu patokan yang sangat baik. Karena di history kita banyak belajar mengenai psikologi market. Sebenarnya chart ini kan refleks psikologi daripada market ya. Dan psikologi market ini tuh biasanya ada satu pattern, ada satu repetisi gitu. Karena market itu tuh selalu efektif untuk memindahkan uang dari orang yang sabar ke orang yang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar, atau dari orang yang punya strategi ke orang yang ikut-ikutan. Sekali lagi gue ulang, market itu selalu efektif untuk memindahkan uang. Sekali lagi, memindahkan uang ya, dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar, dari orang yang tidak punya strategi, orang yang ikut-ikutan, menjadi orang yang punya perencanaan yang matang. Nah itulah yang gue mau share sama kalian, yaitu kira-kira sebenarnya ada satu outlook investment outlook kalau kalian interest di invest di Bitcoin yang gue mau share ke kalian. Dan gue yakin, mark my words ya, kalau kalian bener-bener simak video gue ini sampai akhir, hopefully niscaya asik, niscaya ya, 2025 semoga kita bisa sama-sama panen ya. Jadi ini adalah weekly chart dari Bitcoin. Kita bisa lihat sama-sama ya. Ada 3 indikator yang gue buka, yaitu 200 weekly moving average, 300 weekly moving average, dan 400 weekly moving average. Kenapa? Gue akan jelaskan ya. Simple sebenarnya ya. Sebenarnya moving average ini kan indikator paling basic ya dari semua indikator. Ini salah satu yang paling basic ya untuk menentukan pergerakan tren daripada market. Kira-kira itu aja sebenarnya, simple sekali. Dan kalian bisa lihat ya, ada 3 indikator yang gue buka ini. Weekly moving average by the way, ini adalah satu indikator yang sangat cukup efektif untuk kita bisa mencari support ya, bisa mencari support daripada Bitcoin ya. Kalian bisa lihat di cycle pertama supportnya ada di sini ya, di garis hijau ini adalah 200 weekly moving average. Walaupun ada wick singkat di sini, kalian bisa lihat nge-wick ke sekitar 300 weekly moving average, tapi kita bisa katakan 200 weekly moving average di cycle pertama. Kalian bisa lihat ini first cycle ya, jebret ya, terus topnya di sini ya. Ini cukup efektif untuk indikator ini cukup efektif untuk menjadi satu signal bahwa bottom sudah in ya. Berikutnya di cycle kedua, kalian bisa lihat cycle pergerakannya seperti ini, dan top lagi di sini ya. Kalian bisa lihat bottomnya berada di mana? Di 200 weekly moving average yang hijau. Kalian bisa lihat ini benar-benar kayak memantul tepat di area sini. Ini menjadi satu fondasi, menjadi satu landasan untuk sebelum dia mulai naik kembali ya. Selanjutnya ya, ada COVID crash di sini. Kalian bisa lihat ya, ini COVID crash di sekitar Maret 2020 ya. Ini semua equity market hancur ya. Dan ketika COVID crash pun, kalian bisa lihat nih, 300 weekly moving average ini yang menjadi satu fondasi ya daripada Bitcoin ya. Kita bisa lihat sama-sama pergerakannya dalam kurun waktu kira-kira dari start 2011 ya sampai kira-kira 2020, jadi 9 tahun terakhir. Dan di cycle kali ini kita bisa lihat sama-sama topnya ada di sini, double top.
Dan kita yang menarik adalah di cycle kali ini kalian bisa lihat sudah tembus ya, sudah di bawah 300 weekly moving average nih. Kalian bisa lihat jelas sekali. Sekarang ini pergerakan harga Bitcoin ada di bawah 300 weekly moving average. Sehingga safe to say, sangat aman kalau gue katakan next target gue adalah 400 weekly moving average ya. 400 weekly moving average yang saat ini berada di sekitar 13.885. Ya, ini yang buat gue akan menjadi salah satu bottom signal ya untuk cycle kali ini ya. Karena kenapa ya? Simple sekali, 300 weekly moving average sudah gagal menjadi bottom. Kita bisa lihat sama-sama ya, sudah tembus di sini. Maka selanjutnya 400 weekly moving average buat gue sangat besar potensinya untuk menjadi satu signal bottom di cycle kali ini. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama dari kita ngomong weekly moving average ya. Dan yang kedua, gue hapus dulu semua coretan gue. Ini udah gue pernah bahas, yaitu average rata-rata 85 koreksi 85% ya. Kita bisa lihat sama-sama, langsung aja kita ukur dari topnya. Di sini Bitcoin drop sekitar 86%. Dan di sini koreksi sekitar berapa? 84%. Maka di cycle kali ini pun kalau kita ambil koreksi kira-kira 85%, hasilnya ada di mana? Kita bisa lihat sama-sama di sekitar sini. 10.000 ya. Buat gue tidak jauh dari 400 weekly moving average, sehingga buat gue ini cukup relevan kalau kita jadikan signal untuk marks bottom daripada Bitcoin ya. Itu yang kedua, average 85% correction. Terus sebetulnya ada CME gap. Sebenarnya CME gap ini gue udah pernah jelasin ya. Kalian bisa tonton video gue yang gue publish di awal tahun aja ya, yang mana saat ini CME gap ada di angka 9.000. Cuman gue nggak akan mau terlalu bahas itu. Dan yang berikutnya adalah gue mau bahas mengenai ini minor capitulation. Buat gue ini salah satu event yang belum kita lihat ya, dan lagi terjadi menurut gue, lagi terjadi ya. Sampai kapan nggak tahu ya, tapi kita bisa lihat sama-sama ini Bitcoin minor capitulation. Kita bisa lihat sama-sama cycle-nya selalu persis nih, halving itu selalu menandai memulai bull market, habis itu jebret drop sampai balik ke biru lagi, halving naik sampai sini jenuh top, bottom sampai jenuh jebret jatuh balik biru lagi. Ini udah kayak refresh cycle-nya ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita udah ada di sini nih. Perhatikan ya, ini angkanya ini buat gue ini sudah sangat dekat lah ya dengan bottom. Menurut gue angka ini warnanya sudah merah sekali ya, sehingga menurut gue Bitcoin sudah sangat dekat dengan bottom, sehingga gue masih expect akan jebret turun lagi ke sini, dan ini akan refresh cycle kali ini ya, balik ke biru lagi. Ini yang buat gue akan jadi benar-benar ultimate bottom signal ya. Oke, itu topik gue yang pertama, yaitu bottom signals ya. Jadi kalau ditanya apakah bottom sudah in ya, menurut gue bottom belum in ya, belum bener-bener in. Tapi gue langsung aja ke kesimpulan ya. Buat gue saat ini Bitcoin di angka 16.818 sudah sangat murah ya. Gue kalau lu tanya gue gini, kalau memang kalian seorang trader yang profesional dan berpengalaman, dan kalian punya waktu yang cukup sehari-hari kalian punya waktu yang cukup baik untuk terus memantau market, dan kalian cukup sabar orangnya ya, buat gue sah-sah aja kalian kalau bener-bener mau bener-bener nunggu bottom signal, karena kalian punya obsessed untuk bisa trade ya, trading dengan range yang lebih sempit mungkin ya. Tapi ya di video ini ya gue mau sampaikan ke kalian kalau in my personal opinion 2023 ya, tahun depan, bahkan mungkin hari ini ya, adalah waktu yang sangat tepat untuk kalian start akumulasi Bitcoin. Gue ulangin lagi, sepanjang 2023 adalah waktu yang sangat tepat untuk kalian start akumulasi Bitcoin ya. Nggak usah pusing-pusing timing market, nggak usah pusing-pusing cari bottom, karena buat gue risk rewardnya sudah sangat oke. Resiko dan hadiahnya untuk Bitcoin saat ini sudah sangat worth it ya. Definitely gue udah 1 tahun, kira-kira 1,5 tahun terakhir gue ngomong jangan beli Bitcoin loh. Udah kira-kira hampir 1,5 tahun terakhir ya, kalau kecuali kalian profesional trader dan kalian bisa nge-short market ya. Tapi kalau kalian memang seorang average investors pada umumnya ya, yang make money dari capital gain ya, gue udah berkali-kali bilang jangan beli Bitcoin. Tapi kali ini gue akan back to bulls, dan gue akan bilang waktu sekarang ini, bahkan sepanjang tahun 2023 adalah waktu yang sangat baik
untuk kalian start akumulasi. Akumulasi pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, nggak usah terburu-buru untuk timing market. Langsung set mindset kalian, set strategi. Ini yang gue bilang ya, gue bilang di awal, market itu efektif untuk memindahkan uang dari orang yang tidak punya strategi, orang yang ikut-ikutan, ke orang yang punya perencanaan yang matang ya. Yang gue mau share ke kalian adalah tentang salah satu bentuk perencanaan yang matang. In my personal opinion, sekali lagi, ini personal opinion gue, sangat subjektif ya. Dari sekarang, sepanjang tahun 2023, kalian average ya, dollar cost average, cicil, akumulasi, apapun bahasanya terserah, tapi kalian pasti ngerti maksud gue. Untuk Bitcoin ataupun Ethereum juga oke, tapi gue akan lebih encourage untuk yang paling safer, yaitu adalah Bitcoin ya. Kalian dollar cost average selama misalnya nih kalian, ini gue langsung pakai simulasi yang sederhana aja ya, misalnya kalian punya uang berapa, 10 juta gitu ya, kalian beli setiap bulan ya, beli setiap bulannya, kalau kalian langsung bagi 12 ya, kan setahun ada 12 bulan, kalian langsung punya target, oke, gue mau beli di setiap tanggal 25 Januari gitu misalnya ya, karena kan beberapa exchange udah ada punya fitur auto invest ya, untuk kalian langsung beli di tanggal yang kalian set dengan nominal yang kalian set juga ya. Kalian langsung dollar cost average, langsung beli setiap bulannya, misalnya kalian 10 juta, lebih gampang 12 juta deh, misalnya kalian beli setiap bulan 1 juta gitu ya, langsung kalian bagi 12, kalian cicil secara bertahap, nggak usah pusing-pusing nyari bottom. Bener deh, nggak usah pusing-pusing nyari bottom, nggak usah repot-repot, nggak usah pantau-pantau chart, nggak usah pantau-pantau analisa. Kalian cukup setiap bulan konsisten dollar cost average ya. Mark my words, ini sangat berpotensi untuk menjadi apa ya, best investment, hal terbaik yang pernah kalian lakukan ke keuangan kalian. Gue bener-bener di saat gini, menurut gue ke depan ya, di tahun depan, di tahun 2023 ya, ketika mungkin ya kan narasinya 2023 akan gelap, akan ada major recession, walaupun menurut gue di US saat ini memang mungkin US dan Europe mungkin sudah resesi atau menuju resesi, tapi in my personal opinion Indonesia sepertinya nggak akan segitunya ya. Indonesia cukup sehat, Indonesia cukup, buat gue cukup kuat ya, benar-benar big salute untuk Pak Presiden, untuk semua jajaran pemerintahan. Buat gue mereka sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan gue bener-bener yakin tahun depan akan jadi apa ya, ketika market lagi dalam keadaan yang sangat panas ya, semua orang bearish ya, dan narasi buat gue gini, narasi terhadap Bitcoin, terhadap cryptocurrency akan semakin buruk, dan orang-orang sekarang udah bahkan gini, kalian bisa lihat banyak orang udah berkata Bitcoin akan menuju 3.000, 5.000 atau bahkan ke zero ya. Tapi personally gue nggak pernah ada di posisi itu ya, walaupun 1,5 tahun terakhir bearish, gue nggak pernah di posisi itu. Gue being bearish untuk membukakan ke kalian bahwa ini bukan waktu yang tepat, tapi sekarang waktu yang menurut gue sangat tepat untuk kita nyicil ya, sekali lagi nyicil, bukan all in ya. Kalian punya, tentu gini, kalian punya portfolio sendiri, kalian atur sendiri strateginya. Tapi definitely gue pribadi akan all out ya. Di 2023 gue akan apa ya, bener-bener terus pantau market, terus update ke kalian, dan sambil mulai nyicil. Dan 2024 gue akan semakin agresif di dalam trading. Kira-kira seperti itu yang gue mau sampaikan ya. So kesimpulannya itu ya, gue harap di video ini kalian ada dapat sesuatu lah ya. Nggak tahu apapun kalian, mungkin kalian bisa komen. Anyway, kalau ada pertanyaan, ada topik yang kalian mau gue bahas, feel free untuk komen, gue akan baca dan kita bisa discuss later ya. So itu pesan dari gue ya, don't miss out ya, tahun 2023 jangan sampai kalian ketinggalan untuk beli Bitcoin. Definitely jangan sampai, karena buat gue Bitcoin, kripto itu akan jadi satu kesempatan terbaik ya, mungkin bukan yang terbaik ya, salah satu kesempatan yang sangat baik untuk kita semua lepas dari rat race ya, dari generasi pengerat. Buat gue salah satu toolsnya ada Bitcoin. Oke? Ya, oke. See you next video.